Halo Sobat Masa Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Masa Muda, acara yang paling ditunggu dan tentunya pasti seru. Masih bersama Nusukma Nirwana. Jadi setelah kemarin Kak Asyik datang ke sini untuk mentestimoni kesan dan pesan selama Kak Asyik sekolah di MTS. Kali ini kita kedatangan alumni yang akan bersharing-sharing ke kita dan juga menceritakan kepada penonton Masa Muda terutama gimana sih kesan pesannya beliau ini ketika sekolah di MTS. Jadi di sini ada Kak Hasan. Oke. Kak Hasan dulu tuh angkatan tahun berapa? Aku kelulusan tahun 2022. Jadi masih satu angkatan sama Asyik kemarin. Jadi Kak Hasan ini masih satu angkatan sama Kak Asyik ya guys. Dulu waktu Kak Hasan sekolah di sini, kelas apa yang Kak Hasan ambil? Kebetulan kelas IT, kelas angkatan pertama yang ada di kelas IT. Berarti Kak Hasan ini di IT angkatan pertama? Betul banget. Gimana rasanya waktu Kak Hasan masuk ke kelas IT dan itu juga angkatan pertama? Rasanya pasti kan kalau angkatan pertama kan pasti banyak banget metode yang dicoba-coba ya. Jadi belum ada kayak metode pasti, kurikulum pasti. Jadi kayak pertama belajar mungkin Cisco, harus belajar kayak apa sih pemrograman, ganti-ganti gitu. Cuman masih banyak lah yang bisa dipelajari. Terutama kan sekarang kan zamannya teknologi nih, jadi berguna banget. Apa alasan Kak Hasan dulu milih kelas IT? Soalnya tertarik sama kayak informasi teknologi, kayak informatika itu tertarik. Soalnya kan ke depan juga kan pasti bakal berguna banget sih. Berat nggak sih masuk kelas IT itu? Dibilang berat ya, soalnya kan nggak ada kayak apa ya, pengalaman atau mungkin modal sebelumnya. Jadi kayak masa IT itu benar-benar belajar dari nol. Pengalaman apa yang Kak Hasan dulu pernah dapetin waktu sekolah di sini? Pengalaman banyak banget tentunya, tapi yang paling dapat banget, yang paling berguna banget di kehidupan aku itu tuh organisasi. Menurut aku kayak nggak ada pengalaman organisasi yang sebagus di Karangasem ini. Jadi kayak dulu kan aku kan IPM, sama nggak sih IPM? Nah di IPM itu kan kayak kita belajar jadi pemimpin yang baik, habis itu belajar kayak buat acara apa segala macam. Nah ternyata itu semua tuh kayak sangat berguna banget kalau misal kita tuh keluar, kayak misal nanti kamu lanjut SMA itu tuh kayak berguna banget. Jadi kamu misal nih di SMA kamu ada sebuah acara, terus kamu jadi panitianya. Sedangkan teman-teman kamu kan pasti kan kayak awal belajar banget. Sedangkan nah kamu nih dari MTS kan udah belajar banyak banget ilmu-ilmu yang udah kamu dapat ini. Jadi kamu tuh bisa next step lebih tinggi daripada teman-teman kamu. Jadi kamu bisa yang kayak ngasih tahu teman-teman kamu. Jadi kita sharing-sharing sama teman-teman kayak lebih enak aja sih. Jadi ngembangin dirinya bisa lebih luas lagi kayak gitu. Oke. Selain organisasi nih, apa yang berkesan menurut Kak Hasan ketika sekolah di sini? Menurut aku di Karangasem tuh banyak banget apa ya, kayak modal-modal yang itu tuh ternyata berguna banget di kehidupan luar. Jadi kayak dulu kan aku kan aktif nih di organisasi, ada kayak IPM, Hausu Pioner, terus ada kayak media, terus juga yang paling menarik juga tuh tas kapal astronomi. Terus kayak ini kan dulu kan aku mondok nih, jadi kayak kehidupan di pondok itu berguna banget. Kayak kemandirian kita selama di pondok itu ternyata membantu kita buat nanti ketika kita di luar, ketika kita lebih memasuki fase yang selanjutnya kayak gitu. Nah terus juga kan mungkin ini Hanum pasti ngerasakan juga selama kita di MTS kan pasti kayak banyak banget keluhan, kok guru kok kayak gini sih, kok ada keputusan kayak gini sih, kok ada peraturan kayak gini. Nah aku juga ngerasakan kayak gitu. Kayak dulu di Karangasem tuh kayak ya Allah kok sekolahnya kok kayak gini. Ternyata ketika aku di luar hikmahnya tuh baru dapet. Jadi menurut aku waktu di Karangasem itu kita tuh terlalu close mindset. Kayak kita tuh mikirin apa keluhan kita tanpa memikirkan sebenarnya apa sih hikmah dari dibalik ini, dan itu semua kejawab waktu aku di luar. Jadi kayak aku tuh ngerasa bangga banget, bersyukur banget, terima kasih banget buat MTS bisa belajar di Karangasem ini terutama, dan itu membantu aku banget buat sekolah di luar sih. Oke. Perbedaannya nih waktu Kak Hasan masih MTS sama SMA itu apa yang dirasain? Perbedaannya kalau MTS kan kayak contoh aja lomba, itu kan pasti kan guru kan kayak udah punya jagoannya masing-masing nih. Jadi kayak kita tuh tinggal ngikut aja alurnya.
Nah, kalau di SMA ini kita benar-benar yang harus mandiri. Jadi kayak kita harus paham passion kita apa, terus kita harus ngedalami passion itu. Terus juga kan SMA ini kan satu gerbang lagi, satu jalan lagi menuju kuliah. Nah, itu harus benar-benar dimatangin kayak kita maunya nanti mau terjun kemana. Jadi SMA ini udah nggak ada lagi kata main-main sih. Jadi kayak harus benar-benar fokus ke depan mau ngambil apa. Ngomong passion nih, passionnya Kak Hasan apa? Kalau passion ini kayaknya di public speaking sih, dan itu aku temukan waktu aku di Karangasem. Jadi kayak waktu kita belajar muhadharah, habis itu waktu di IPM kan pasti kan kayak speech waktu jadi ketua panitia mungkin. Nah, dari situ kayak ngerasa, oh kok kayak nyaman ke dia. Nah, dari situ aku kayak mulai belajar sehingga bisa waktu lanjut di SMA itu kayak lebih ngembangin diri lagi. Oh ya, berarti setelah Kak Hasan ceritanya tadi, berarti emang pengaruh dari Karangasem ini waktu Kak Hasan sejak sekolah di luar tuh kayak kebawa banget ya? Banget. Jadi kayak ada suatu waktu itu kan dapat undangan nih dari salah satu syekh dari Yaman. Jadi kayak undangan majelis itu kayak makan-makannya orang Arab gitu. Nah, di situ ditanya gitu, kamu dari SMP mana? Dari SMA mana? Nah, waktu aku jawab, saya SMP dari Karangasem. Oh, Karangasem. Ustadz Fadil Faham Syah ya, itu kebetulan salah satu alumni Karangasem. Kayak aku batin, oh, ternyata seterkenal ini ya Karangasem gitu. Terus juga kan waktu aku ada kayak kalau di sini semacam Darut Tauhid, itu di Malang Selatan, pelosok banget. Itu waktu perkenalan juga aku bilang, aku dari Karangasem Pak gitu. Oh, Karangasem, pondok militan ya tuh. Kayak ternyata salah satu tetua di sana kayak ustadz yang membawa perubahan di sana itu ternyata alumni sini juga. Jadi kayak wah, privilege banget sih jadi alumni Karangasem, kayak bangga banget. Oke, jadi sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, ada nggak sepatah kata motivasi untuk penonton Masa Muda yang nonton podcast kita ini? Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi kayak selama kita sekolah di MTS ini ya, terutama menurut pengalaman aku juga kayak lebih ke open mindset aja. Jadi pikiran kita tuh jangan fokus ke sebuah masalah yang kita hadapi, tapi coba kita berpikir lebih luas. Kayak misal kita dapat suatu masalah nih, kayak misal ada satu kayak apa sih keputusannya Masa Muda, kayak apa program dari Masa Muda, terus kayak kita tuh ngerasa nggak suka. Coba kamu mikirnya tuh jangan kamu nggak sukanya, tapi coba mikir itu tuh sebenarnya hikmahnya apa, kayak pelajarannya buat kamu tuh apa sih. Nah, coba dari situ, karena ketika nanti kamu keluar itu tuh kayak kadang nyesel gitu, kak kok kayak pengen kembali lagi di Masa Muda ya. Soalnya kan secara fasilitas, secara tenaga pendidikan, terus kayak kurikulum, mana lagi sekolah yang kayak di sini kan, ada ICP, harus kelas IT, kelas Arabic, itu kan nggak ada lagi, itu hanya di luar. Jadi sebisa mungkin memaksimalkan apa yang ada di Karangasem sih. Kayak kita harus benar-benar nge-explore banyak hal, apapun yang ada di Karangasem ini harus kita dapetin semua sebelum nanti kita keluar. Kayak itu tuh buat modal kita buat keluar. Satu kalimat yang menggambarkan Masa Muda. Kalau aku sih tak tergantikan. Irreplaceable. Jadi kayak nggak ada duanya MTS ini, Karangasem nggak ada duanya. Oke, mungkin cukup di sini untuk episode podcast kita kali ini. Untuk para alumni yang ingin berbagi kesan dan pesannya selama bersekolah di MTS, langsung mampir ke MTS Muhammadiyah 2 Pondok Pesantren Karangasem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.